Sebetulnya isunya menarik. Ya. Kamu ngebahas terkait konsep istidraj. Ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan. Yang pertama terkait privasi mahasiswa yang kamu jadikan narasumber. Itu kamu kan ganti jadi inisial. Ya. Tapi dari nama asli inisialnya. Inisialnya depan kami. Maksudnya asli gitu. Misalnya namanya Ahmad jadi A gitu. Nah, dengan populasi yang sebetulnya sedikit, mahasiswa fakultas dakwah kan kehitungnya. Enggak yang sampai ribuan, enggak yang sampai ratusan bahkan. Masih puluhan. Dengan adanya skripsi ini, yang mungkin nanti ini skripsi ini akan tampil di repositori, artinya open public, bisa diakses sama semua orang. Ada kemungkinan kan orang melacak AM ini siapa, Z ini siapa. Ditambah juga ada beberapa gambar yang kamu tampilkan ketika kalian zoom, meskipun di blur tapi ada nama depannya, misalnya Z ya, kan cewek. Orang udah bisa mengkerucutkan ini siapa. Misalnya mahasiswa dakwah cewek namanya Z, misal ada berapa orang, dari segi postur orang udah tahu. Ini kan jadi masalahnya terkait, kalau kaitannya sama hal-hal yang positif mungkin no problem ya. Contoh misalnya bicara soal prestasi orang, juara apa, terus kemudian kamu tampilkan deskripsi. Masalah ini kaitannya sama hal-hal yang berbau negatif, ada maksiat, flexing dan sebagainya, tadi kamu jelasin ya. Ada yang dia aslinya itu sholatnya nggak rajin, tapi kemudian dia nyetok video, dia upload di waktu-waktu tertentu sehingga dianggap rajin sholat. Itu kan aib sebetulnya. Gimana pandangan kamu terkait itu? Terima kasih Pak. Mohon izin menjawab sebelumnya. Untuk hal seperti itu, saya sebelum melakukan Zoom, saya sudah membuat pertanyaan, apakah bersedia untuk nama inisialnya untuk saya tampilkan dan mukanya saya blur gitu Pak. Itu mereka semua jawab untuk inisialnya aja, dia setuju, sudah menyetujui, dan untuk mukanya yang lain-lainnya juga sudah saya seperti bilangin, dia juga setuju. Seperti ininya, menurut dia hal seperti itu sudah aman Pak. Saya juga sudah berdiskusi dengan dianya, apakah bersedia kalau saya tampilkan permasalahan seperti ini. Saya sudah tampilkan ini Pak, buktinya kamu kayak gini, terus ini apakah mau saya tampilkan di blur atau apa gitu. Saya bilang, kata dia mungkin di blur aja gitu, untuk namanya nggak apa-apa pakai inisial aja di depannya. Udah persetujuan dari yang bersangkutan. Oke. Itu satu terkait teknis ya, privasi. Yang kedua, banyak istilah-istilah. Yang satu istilah yang fokusnya tuh ke istilah-istilah tasawuf ya. Kamu nyebutin istilah istidraj, ada qanaah, ada gurur dan sebagainya. Coba jelasin deh istidraj menurut Imam Ghazali itu gimana sih? Menurut Imam Ghazali, di dalam bab gurur itu dia sudah menjelaskan ketika seseorang diberikan nikmat oleh Tuhan tetapi tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, maka kita perlu berhati-hati karena kita bisa terkena penyakit hati namanya gurur dan gurur. Itu Pak, maksud setelah saya baca. Oke, kamu baca dari mana? Dari kitab Imam Ghazali Pak. Iya, Kitabnya langsung? Iya.
yang berbahasa Arab, Nah, berarti bisa baca kitab. bisa sedikit-sedikit lah. Oke, terus kamu juga banyak istilah-istilah, misalnya yang tadi ya kamu jelasin yang kaitannya sama apa ya? Bentar-bentar. Di bagian awal itu kan, kamu tuh banyak menjelaskan terkait Gen Z, terus gini deh, banyak istilah-istilah yang kayaknya asing, maksudnya tadi sempat saya catat, tapi kayaknya belum saya kirim. Jadi saya udah catat di WhatsApp web di komputer, tapi kayaknya saya lupa kirim. Ada di halaman berapa ya? Oke, sementara dari saya itu dulu. Mungkin bisa dilanjut dari Pak. Oke. Ya, Baik. Fenomena istidraj dalam gaya hidup digital Gen Z. Oke, saya mempertanyakan terkait dengan judulnya. Kenapa menggunakan kata istidraj jadi? Oke, belum jawab Pak. Iya. Kenapa saya menggunakan konsep digital? Karena saya ingin di gaya hidup Gen Z digital ini banyak seperti kayak flexing, selain dari itu ada flexing, ada ria, banyak ada muroah, kayak gitu-gitu Pak. Jadi saya ingin mencakup semuanya dari hal-hal yang ada di kehidupan Gen Z. Makanya saya menggunakan kata istidraj, dan juga saya melihat Gen Z ini banyak sekali yang belum mengetahui bahaya dari istidraj, karena seperti itu tadi. Referensinya dari mana kamu bisa mengkategorisasi hal-hal itu masuk dalam bagian daripada istidraj, yang flexing lah, yang itu. Oh itu sebelumnya sih saya melihat ada podcast gitu. Podcast itu sedikit menyinggung tentang fenomena istidraj. Nah setelah itu saya mencari tahu tentang istidraj dan mengutip di bab kitab-kitab Ihya'ulumuddin. Saya mendapatkan bahwasannya orang-orang yang dahulu memang ada istidraj Pak di zaman itu. Iya, ada. Nah, yang tadi tuh yang flexing masuk dalam istidraj, yang apa, yang digital masuk istidraj. Ini terlalu kemudian masuk tuh. Itu istidraj apa pengertiannya? Itu ketika seseorang mendapatkan kenikmatan itu kayak berupa kekayaan material, kayak berupa followers, endorsement, views di konten-kontennya, seperti itu Pak. Masuk dalam istidraj. Kalau istidrajnya, tapi dia tidak diiringi dengan spiritualnya Pak. Spiritualnya menurun, sedangkan engagement naik, kayak material naik, dikasih Allah, tapi spiritualnya turun. Jauh dari nilai-nilai agama, kayak sering menunaikan sholat, tetapi membuat kontennya itu konten yang jauh dari nilai-nilai agama, gitu Pak. Ini kan fenomenologi ya. Ya. Kenapa misalnya pemaknaan istidraj lah, misalnya pemaknaan, kita kan kalau fenomenologi membahas pemahaman ya, pemaknaan, pengalaman segala macam dari informan itu gitu. Kenapa tidak pemaknaan istidraj menurut mahasiswa dakwah misalnya? Ini kalau kita berbicara Gen Z juga kan terlalu luas ya. Gitu. Kenapa tidak kemudian bisa kita sederhanakan judulnya dan lebih sesuai dengan metodologi yang digunakan gitu.
Mungkin itu mungkin yang pertama. Kita masuk ke latar belakang masalah gitu. Latar belakang masalah saya baca nih dimulai dari data yang disajikan dari AFGI ya, apa bacanya ini? Oh, APJJI. APJJI itu di tahun 2024 mengenai penetrasi internet di Indonesia ya. Ini sepertinya kurang update ya, maksudnya nanti dicarikan data yang lebih up to date lagi. Nah, kemudian di bawahnya itu diikuti dengan bagaimana Anda memotret kehidupan mahasiswa dakwah, ya kan? Misalnya realitas di lapangan menunjukkan adanya permasalahan yang menggelisahkan. Nah, kira-kira realitasnya apa yang terjadi? Jadi seperti saya banyak teman-teman saya yang kayak, ini aneh aja gitu Pak. Kok dia berbuat seperti ini, kenapa nggak adil begitu Pak? Ya, maksudnya datanya ada tidak di sini? Data untuk mengatakan seperti itu Pak? Iya, datanya dari mana? Kalau untuk datanya sih saya lihat langsung Pak dari virtual kehidupannya, pengalaman hidupnya gitu Pak. Ya harusnya didukung dengan bukti yang otentik gitu, menampilkan gaya hidup. Ironinya bahwa mahasiswa Fakultas Dakwah ini pokoknya dia bermasalah. Nah, itu kan harus ada observasi dulu, harus ada riset dulu sebenarnya gitu. Misalnya berapa akun misalnya yang diteliti, kita melakukan observasi, lalu kemudian kita hasilnya apa. Nah, itu kan bisa kita cantumkan data-data itu untuk menguatkan narasi kamu nih di latar belakang masalah ini. Jangan hanya sekedar narasi saja bahwa perlu dikaji realitas kehidupan mahasiswa dakwah ini sangat meresahkan, kondisi akan sangat krusial untuk diteliti, tapi kemudian datanya tidak kemudian ditampilkan gitu. Nah, kemudian di latar belakang masa tadi katanya terjemah Ihyaumuddin katanya bahasa Arab, tapi di sini dikutip dalam bentuk terjemahan. Nah, itu juga sudah tidak konsisten gitu. Lalu di latar belakang masalah juga teori use and gratification sebagaimana disinggung di dalam Quran surah Al-A'raf. Nah, apakah Quran surah Al-A'raf ini berbicara tentang itu? Zaki. Sebagaimana disinggung, artinya kan itu ada keterkaitan ya menurut kamu gitu. Kalau Ya. untuk itu kenapa saya melakukan ketersinggungan itu Pak? Karena setelah saya memahami tafsiran dari ayat tersebut. Apa makna literal ayat itu? Apa makna terjemahannya apa? Terjemahan literal Al-Quran itu surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf itu terjemahannya ketika seseorang yang diberikan oleh Allah berupa nikmat tadi Pak, nah terus memang sengaja diberikan oleh Allah secara berangsur-angsur untuk menuju kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, gitu Pak. Ya bukan itu sebenarnya, ayat itu berbicara tentang itu, artinya jangan kemudian kita memaksakan ayat itu sesuai dengan teori gitu. Nah, kemudian yang dijadikan di latar belakang masalah juga nih menjadi yang diteliti misalnya pengguna aktif media sosial. Nah, ini kemudian tidak dijelaskan nih kriterianya seperti apa, tidak didefinisikan pengguna aktif itu seperti apa kira-kira. Apakah setiap hari posting atau skalanya berapa? Untuk skalanya saya sudah batasan itunya Pak. Ada di mana? Di batasan penelitiannya. Di batasan penelitian. Jadi saya mengecek postingannya dari 2 pertengahan 2025. Iya, berapa kali misalnya? Yang dimaksud dengan pengguna aktif di sini apa? Kalau untuk penggunaan Pak, saya ininya mengambilnya kurang lebih yang dia sering buat konsisten Pak di konten-kontennya. Iya, berapa kali? Beberapa kalinya kurang lebih 5 sampai 7. Dalam
dalam 1 tahun itu, dari pertengahan 25 sampai awal ini 26. Berarti setahun berapa kali posting dia itu? Kalau posting sih kurang lebih dia ada yang seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali, seperti itu Pak. Makanya kemudian didefinisikan pengguna aktif ini apa maksudnya gitu. Mungkin itu salah deh. Nah, kemudian kita ke identifikasi. Nah, kalau kita berbicara identifikasi kan itu berupa gejala ya. Kita mengidentifikasi dari latar belakang masalah gejalanya, bukan pada kesimpulan. Nah, ini sudah menjawab nih, dituliskan identifikasinya apa lalu kemudian dijawab pada kesimpulan gitu. Tapi berupa narasi gejala aja kita lakukan dalam identifikasi masalah. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah kalau kita berbicara tentang fenologi kan tadi ulang lagi tadi berbicara tentang pemahaman dan juga pemaknaan dan pengalaman itu. Bagaimana ciri-ciri? Kenapa kemudian mempertanyakan bagaimana ciri-ciri fenomena istidraj? Karena dengan pertanyaan rumusan masalah Anda ini Anda sudah melakukan penghakiman gitu, sudah melakukan vonis. Sudah bagaimana ciri-ciri fenomena gaya hidup mahasiswa Fakultas Dakwah. Itu kan sudah Anda memvonis mereka gitu. Tapi kenapa tidak mempertanyakan bagaimana pemahaman, bagaimana pemaknaan, bagaimana apa segala macam gitu. Sudah kemudian juga memvonis bahwa mahasiswa dakwah itu cenderung menormalisasi perilaku yang bertentangan dengan syariah. Itu di rumusan masalah kedua gitu. Kenapa kemudian tidak membuat pertanyaan yang itu tidak kemudian menjurus menjas gitu. Begitupun dengan yang ketiga gitu. Itu sudah kemudian ada penyimpangan spiritual ya. Ada kelalaian spiritual dan segala macam. Jadi maksud saya dalam rumusan masalah itu mempertanyakan, jangan kemudian langsung memvonis bahwa mereka sudah. Nah, ini pun kalau ditarik nih pertanyaan bagaimana ciri-ciri di hasil, di kesimpulan itu tidak ada ciri-ciri itu nantinya, tapi adalah wujud tadi. Mempertanyakan ciri-ciri tapi kesimpulannya adalah wujud. Nah, itu kan sudah tidak konsisten gitu. Nah, kemudian tujuan penelitian, kita sepakat tujuan penelitian itu harus berbalas dengan apa? Dengan rumusan masalah gitu. Oke, kita ke informan. Informan ada berapa orang di sini? Kurang lebih 7. Hah? 7 dengan kriteria apa saja? Kriterianya. Satu, dia fakultas dakwah. Kedua, pemain media sosial, sering mudah mengunggah konten-konten tertentu dan membuat stories gitu Pak. Sering intens. Di sini dituliskan mahasiswa semester 3 sampai 7. Tapi di depannya lagi nanti semester 8. Ya, gitu ya. Terbaru itu Pak. Baik, metode pengumpulan data ada berapa? Ada pengumpulan datanya. Bukan metode, ada sumber datanya. Sumber datanya pertama dari wawancara. Terus? Sama observasi virtual. Terus? Di Instagram dan TikTok. Setelah itu saya melakukan reduksi. FGD ada? FGD ada. Tapi di hasil segala macam tidak tampak Anda menuliskan hasil dari FGD. Observasinya yang virtual ya. Di akun media sosialnya. Oke. Baik. Kita ke mana lagi nih? Saya sudah. Di hasil tidak ada keterangan footnote-nya ya Zaki. Kenapa? Kalau yang hasil sih saya cuma kutip-kutip
dari wawancara, terus saya memaknai dari kutipan wawancaranya Pak dengan diperkuat. Ya, maksudnya penulisan footnote-nya kenapa tidak muncul? Kalau footnote-nya saya di pembahasan sama di analisis Pak. Kenapa? Karena kalau untuk pembahasan itu saya kaitkan hasil temuannya dengan teori. Footnote. Citasinya, rujukannya di bab 4 itu tidak ada gitu. Misalnya wawancara di mana? Footnote-nya kan nggak ada tuh terlihat di sini. Di kutipannya Pak. Hah? Di kutipan. Iya, di kutipan nggak ada di bawah. Anda menulisnya di body note gitu. Iya hasil wawancara gitu. Iya, Anda nulisnya di mana? Di samping. Di sampingnya kan. Iya. Harusnya di mana? Harusnya di Mana? itu juga Pak saya belum mengerti. Oke, paling yang terakhir adalah yang kesimpulan tadi ya. Kesimpulan itu tidak konsisten gitu dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan gitu. Baik, tambahkan lagi Pak Ibu. Oke, tadi saya baru ingat setelah Profesor Yasir nyinggung soal fenomenologi. Fenomenologi itu kan kita fokus kepada apa sudut pandang dari informan tanpa judgement. Fenomenologi itu. Misal kalau kamu meneliti kehidupan PSK misalnya, atau kamu meneliti kehidupan gelandangan dan sebagainya, atau kamu meneliti kehidupan supporter bola, kamu harus menunjukkan makna yang mereka alami versi mereka. Nah, berbanding terbalik dengan konteks yang kamu tunjukkan tadi, bahwa istidraj itu siapa sih yang bisa mengklaim seseorang itu istidraj? Allah. Iya kan? Istidraj jangankan dirinya sendiri, jangankan kamu sebagai orang luar, diri sendiri menyebut dirinya istidraj juga belum bisa gitu, nggak tahu apakah ini ujian atau apa, itu kan nggak tahu. Tapi di sini kamu langsung fenomena istidraj gitu. Saya setuju dengan tadi yang dipaparkan sama Ustadz Yasir, sama Pak Yasir bilang, kenapa enggak pemahaman mereka tentang istidraj itu seperti apa? Biar pertama nih, ini masih kaitannya sama isu yang pertama tadi saya angkat, mereka nggak usah umbar aibnya. Yang kedua, fokus ke bagaimana mereka merefleksikan diri terkait istidraj itu. Artinya kamu juga harus menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana mereka memahami konsep-konsep itu. Itu baru nanti masuknya fenomenologi. Kalau sejak awal istidraj itu jadi judgement yang mereka sendiri tidak mengklaim istidraj, kemudian ini tuh istidraj, jadi judgement dari kamu gitu. Ketika judgement itu dari kamu, ini keluar dari konsep fenomenologi dong. Kalau fenomenologi nggak boleh ngejudge. Nah, gimana? Ada sanggahan atau apa? Kalau untuk itu saya di sini bukan langsung menjudge dia sudah terkena, mungkin mengarahkan yang sudah terindikasinya Pak, yang sudah mau ke arah ke istidraj. Karena para informan ini belum sampai ke titik puncak istidraj, yaitu dari guru Pak. Dari tertipu dari makna keberkahan itu. Ada yang sudah mengerti tentang istidraj, dia sudah mewanti-wanti, sudah mengerti, ada yang belum seperti itu Pak. Jadi saya nggak langsung menjudge itu bahwa informan ini sudah terkena istidraj, tapi sudah terindikasi, sudah mulai masuk ke istidraj seperti itu Pak. Oke, berarti bisa kalau misalnya judulnya bergeser ke pemahaman mereka. Artinya kamu bisa tunjukin bahwa ada yang sudah paham konsep istidraj sehingga misalnya itu berdampak pada mereka mulai membatasi diri, mulai ibaratnya
Oke, kayaknya istidraj deh ini. Mereka mulai memperbaiki diri atau segala macam. Ada juga misalnya yang belum paham istidraj itu apa sehingga mereka nggak sadar. Nah, tekankan ke situnya. Berarti nanti judulnya bisa berubah. Gimana Pak Isya masih? Iya, saya terganggu dengan judulnya tadi dan juga pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah. Sudah menggiring gitu bahwa mereka adalah pelaku istidraj. Tapi kan kita harus sesuai dengan metode yang kamu tetapkan gitu. Kalau kamu lebih konsen pada fenomenologinya, maknanya, pemahamannya, pengalamannya segala macam. Sama ini Pak, jadi ada rumusan yang kedua nih yang menggelitik ya. Mengapa mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi cenderung menormalisasi? Berarti kan ada generalisasi nih terhadap mahasiswa Fakultas Dakwah. Apa nggak marah ini orang-orang yang ngerasa dirinya Fakultas Dakwah tapi saya tidak menormalisasi, ya kan? Karena kamu nyebutnya. Tapi ketika wawancara saya menyimpulkan itu karena dari hasil wawancara. Rumusan masalah itu muncul sebelum penelitian. Oh iya, rumusan masalah. Ya tapi di wawancaranya juga pas wawancara saya ulik Pak kayak lebih dalam. Kan gini, mengapa mahasiswa Fakultas Dakwah cenderung menormalisasi? Berarti ini ceritanya sudah ada yang riset sebelumnya dan paten bahwa nunjukin mahasiswa dakwah ini menormalisasi. Nggak ada kan? Gitu loh, pertanyaan-pertanyaan yang ini terlalu judgement. Iya dong. Benar. Kecuali sejumlah, kan berarti ada sebagian yang tidak. Ya. Kalau di konsep logika kan ada, kalau kamu nyebut nama berarti semua. Kenapa mahasiswa PT IKI? Nah, berarti semua mahasiswa PT IKI. Kalau kamu pakai sejumlah atau sebagian, dan itu nggak bisa jadi pertanyaan rumusan masalah. Perumusan masalah itu tidak seperti ini gitu. Gimana ngejelasinnya? Karena sudut pandang arah penelitiannya juga sudah problematis sejak awal, sehingga rumusan masalahnya juga jadi tendensius gitu, cenderung kenapa ini jelek banget, kenapa, nah gitu. Jadi arahnya ke situ, meskipun ya mungkin kamu melihat tanda kutip penuh kan, entah banyak entah sedikit ya. Tapi mungkin kamu melihat fakta itu, tapi kemudian menurut saya ini terlalu kecepatan untuk mengklaim itu. Jadi mungkin diarahkan dulu ke konsep fenomenologi yang lebih mapan tadi. Ini arahkan ke bagaimana pemahaman mereka sebelum mengklaim bahwa ini adalah fenomena istidraj. Anggap aja fenomena istidraj itu adalah fenomena yang atau konsep yang kita sama-sama takutkan itu terjadi pada diri kita semua. Kemudian untuk menghindari itu ya berarti kan kita harus paham dulu konsep itu. Nah, kamu pengen tahu sejauh mana pemahaman tentang istidraj dari mahasiswa gitu. Artinya ke sana aja dibanding kamu langsung menjudge ini ada fenomena istidraj. Jadi fenomena istidrajnya kamu posisikan sebagai sesuatu yang kita takuti, bukan yang terjadi. Masalah itu terjadi di seseorang itu bukan urusan kita. Tapi mungkin kita pengen nunjukin bahwa ada konsep istidraj yang kita takutkan, kita jauhi dalam konteks normatif. Tapi kamu pengen tahu sejauh mana sih pemahaman teman-teman mahasiswa dakwah terkait itu, sehingga nanti ada preventif seseorang untuk menarik diri dari problem-problem dari maksiat segala macam. Dari saya mungkin itu ya Pak. Udah mungkin cukup mungkin ya. Oke, terima kasih Saudara Zaki. Selamat sudah di
posisi ini.